Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau nge-review sedikit tentang si iPhone 15 yang kemarin gue unboxing. Ini dia HP-nya. Jadi gue dapet iPhone ini di harga 7,2, yang mana ini murah banget ya, meskipun ini Inter, IMEI keblok dan ini SIM lock. Tapi balik lagi, untuk yang resmi, sekarang itu ada di harga 12 lebih, yang mana itu cukup mahal. Bahkan kalau misalkan kalian dapat voucher, mungkin di 12 pas, atau enggak 11,8 atau 11 berapa gitu. Ya, yang pasti memang masih mahal. Dan balik lagi, kalau kalian beli HP Inter ini, sisa uangnya mungkin bisa dibeliin HP lain, atau ya mungkin iPhone lagi, atau dipakai buat modal usaha kan. Jadi memang ini bisa dibilang masih worth it, karena balik lagi, ini gue jelasin dulu kondisi fisiknya. Ini mulus semua ya, yang pasti memang ini bisa dibilang rekondisi, kecuali si backdoor belakang ini. Backdoor belakang ini kemungkinan masih ori, karena memang kalau kalian pakai alkohol, mau masang hydrogel, ataupun kena air sedikit, itu tuh ada beberapa yang memang agak susah hilangnya. Entah itu bekas minyak atau apa gitu ya, di ujung sini sama, ya ujung sini doang sih kalau nggak salah, sama ya ujung sini aja. Gue juga lupa sih, kalau nggak salah ada lagi atau memang cuma di ujung sini aja. Yang pastinya memang kalau gue bisa bilang backdoornya ini masih original. Dan di sini kalau kalian bisa lihat tuh mulus banget ya. Ya udah pasti kalau misalkan masalah baterai ini rekondisi. Dan untuk spesifikasi, iPhone 15 ini itu udah pakai prosesor A16 Bionic, yang mana si 14 Pro pakai. Dan gokil ya di sini, ini kan iPhone 15 base, tapi memang kalau kalian lihat dari belakang, yang bikin perbedaan itu build si backdoornya ini, pakai material matte. Jadi memang di sini kalau kalian pakai tangan, nggak pakai case, nggak pakai hydrogel, kalian pegang-pegang kayak gini, ini tuh nggak akan ngecap sama sekali. Nah, ini yang gue suka dari seri 15, meskipun ini yang base ya. Kesannya mewah gitu dibanding 13 sama 14. Untuk pinggirannya sih sama aja ya, build quality-nya sama kayak yang sebelumnya. Ini pakai aluminium kalau nggak salah. Dan di sini lebih enaknya lagi, di bagian pinggiran sini bentuknya itu agak nge-curve. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai case, kalian cuma pegang kayak gini doang, ini tuh enak. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ya, bagian layar depan ini udah pakai Super Retina XDR OLED. Ini koreksi kalau salah, pokoknya udah OLED untuk LCD. Dan memang yang paling ngebedain dari 13, 14, dan 15 base itu adalah si notch-nya ini. Ini udah pakai Dynamic Island, udah kayak versi Pro dan Max-nya. Yang pastinya lebih enak kalau dilihat. Memang tapi sebagian orang belum tentu suka si Dynamic Island ini ya. Tapi buat gue sendiri memang ya agak gimana gitu, layarnya full dan memang ada kayak gini. Ini kepake kalau misalkan kalian order makanan lewat Gojek ataupun ya kayak GoRide atau musik ya ini, dan masih banyak lagi sih kegunaan si Dynamic Island ini. Oke, di sini gua akan langsung ngejelasin aja ya. Ini layarnya ini 6,1 inci, dan kalau kalian mau tahu dimensinya berapa, ini gua kasih di pinggir kiri ya atau pinggir kanan. Dan ini gue mau ngebahas jaringannya, karena ini Inter, IMEI keblok, dan SIM lock. Ya pastinya untuk jaringannya sendiri sebenarnya ini udah nggak bisa ya, tapi balik lagi, kalian ada di channel gue dan pastinya akan gue bantu. Ini iOS versionnya 18,3 udah gue update, dan kalau kalian bisa lihat ini SIM lock tapi bisa muncul kartu tri. Nah, untuk kartu tri sendiri ini gue pakai auto TMSI yang 4G, karena ini kan lock carrier AT&T ya. Dan kalau misalkan kalian mau pakai kartu lain, kalian bisa pilih jangan auto TMSI, ya bisa juga sih auto TMSI, tapi kalau misalkan diizinin dari si modenya. Kalau misalkan nggak bisa ya kalian perlu ganti-ganti. Maksudnya kayak gimana? Jadi yang seperti gue jelasin di sini di bot itu paling bawah, nanti di network ini diizinin atau enggaknya itu ya kalau misalkan kalian pakai kartu selain Tri atau Indosat ya, di mode ini kelihatannya di situ diizinin atau enggaknya. Oke, ini menurut gue cukup worth it karena memang 7,2 dan ini bisa ala operator juga, cuman memang pastinya perlu usaha sedikit untuk mencari tahu si kartu yang bisa di HP ini ya. Pastinya kalau bisa muncul kayak gini nih, Tri ini udah 4G, karena kalau nggak 4G itu IND Indosat kalau kalian pakai kartu Tri. Dan untuk LCD-nya sendiri, sebenarnya kalau untuk LCD-nya sendiri kalau kita langsung lihat ini bener-bener mirip ori, tapi balik lagi gue nggak akan bilang ini ori, takutnya emang udah direkondisi. Secara baterai udah diganti, dan gue nggak tahu nih ya kalau untuk housing ini gantiin atau enggak, tapi normalnya itu pasti ada beberapa jamur dan ini nggak ada, masih mulus banget. Gue sih curiga kalau ini udah diganti, kecuali si backdoor ini. Dan ya pastinya buat ngetes LCD udah diganti apa enggak, masih enak atau enggaknya yang pastinya ya, meskipun udah gantian ataupun ya masih ori, gue pakai buat main game. Dan kalau kalian pengen tahu gameplaynya kayak gimana, ya yang pasti satset lah ya, ini akan gue kasih tunjukin gameplay gue main Mobile Legends. Oke, ini gue udah di dalam gamenya si Mobile Legends, dan di sini akan gue tes untuk sentuhannya kayak gimana. Ini sih smooth ya kalau misalkan gue coba mainin.
nggak bermasalah kenapa-napa, untuk sentuhan enak-enak aja, dan di sini nggak nge-lag. Ini efek-efeknya tuh kalau kalian bisa lihat, enjoy aja gitu, nggak ada masalah yang berarti untuk si Mobile Legend ini tuh. Oke, ini gue udah nambahin bot. Gimana kalau misalkan gue ulti di sini? Ini nggak nge-lag karena memang kalau misalkan kalian ganti LCD yang jelek itu nge-lag tuh. Itu enjoy aja di sini, nggak ada lag apa segala macem. Nah, di sini gue akan coba ganti hero ya. Oke, gue nggak pakai skinnya. Skinnya hilang. Oke, ini kalian bisa lihat ya. Ini sentuhannya enak kok, nggak ada masalah sama sentuhan. Tuh, enak-enak aja, enjoy aja. Pakai Bennett pun enak ini. Oke, untuk main Mobile Legends sendiri ini masih tergolong lancar dan nggak ada patah-patah sama sekali. Maksudnya kayak gimana? Kalau kalian pakai LCD yang memang bisa dibilang aftermarket tapi yang murah, itu tuh cuma bisa untuk sosial media aja. Karena kalau kalian paksa main game itu tuh terkadang agak patah-patah, meskipun HP-nya itu sebenarnya kuat banget untuk main game itu. Nah, itu kalau kalian pakai LCD aftermarket, dan di sini kelihatan banget nih kalau gantian ya. Si bezelnya itu tebel, ini kan bisa dibilang mirip banget kayak ori, entah ini aftermarket, tapi yang pasti ini udah bagus banget. Nah, untuk kameranya sendiri gimana? Sebenarnya kalian tuh udah bisa ngeliat gue bikin video sinematik, dan itu pakai kamera defaultnya si iPhone 15 ini, nggak pakai mode apa-apa. Kalian bisa ngeliat di profil IG YouTube ini, dan kalian lihat yang di situ ada tulisannya iPhone 15. Nah, tapi gue akan kasih sampel juga gimana kalau misalkan kita pakai untuk ngevlogging atau untuk ngerekam secara ya random aja gitu sebagai user yang memang awam. Nah, ini gue kasih lihat gimana sampel foto dan videonya. Untuk perekaman kamera belakang sendiri ini udah bagus ya. Kalau misalkan kalian ngerasa ini ada jitter-jitter, kalian bisa pakai gimbal. Ini adalah perekaman kamera depan dari iPhone 15 yang mana ini memang bisa dibilang bagus lah ya. Tinggal kalian mainin pencahayaannya aja nih kayak gini. Ini kalau di kamera sih ini putih banget, dan ini agak lumayan gelap ya. Dan kalau misalkan gue bawa jalan kayak gimana? Ini kalau misalkan gue bawa jalan, ngomong-ngomong ini maaf ini cukup licin ya karena memang habis hujan. Kira-kira kayak gini untuk perekaman kamera iPhone 15 ya yang depannya. Dan ini di 1080 30 fps. Oke, kira-kira kayak gitu aja bro. Nah, kalian udah lihat kan untuk sampel fotonya sama video gimana? Cukup worth it kan? Di harga 7,2 kalian udah dapetin si iPhone 15 ini ya, yang mana ini cukup gokil dan memang ini cukup murah juga ya. Dan ini bisa dijadiin HP utama, tapi sebelum kalian jadiin HP utama, kalian harus ngerti dulu cara munculin sinyalnya. Dan juga ya pokoknya kalian harus bener-bener ngerti dulu lah tentang HP ini dan cara munculin jaringannya kalau misalkan mau dijadiin HP utama. Oke, paling gitu aja ya, sedikit review dari gua. Kalau memang nanti kalian mau review lengkapnya komen aja, dan kalau ada kurang-kurang di sini atau salah kata kalian bisa komen. Karena memang nantinya gua akan review secara lengkap setiap seri di iPhone. Mau itu yang versi base, pro, atau max, atau versi plus ya. Ya pokoknya nanti akan gua review. Tapi emang ini belum mendalam banget karena memang dari kalian banyak banget yang DM minta ini dijual. Dan ya ini dia video review singkatnya, apalagi yang tadi tentang jaringan dan sentuhannya. Ini pokoknya sedikit testimoni tentang iPhone ini. Oke, videonya sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!